Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1-2 ditambah ayat yang kelima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu,
yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 198 ayat 1 dan tambah 3. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Demikian hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian
dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 ditambah 4. Jemaat kami undang bersama. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati kami terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita dengarkan epistel untuk minggu kita hari ini, yang diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 yang dimulai dari ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsorial. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Dan kemuliaan katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Demikianlah pembacaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 ditambah 3. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kelemahan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita dengarkan kor pujian dari NH. Mari kita lanjutkan warta gereja kita. Salam, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Sejenak mari kita dengarkan warta gereja kita Minggu 24 Desember 2023. Selamat hari Minggu diucapkan kepada segenap jemaat. Yang pertama, nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat, dengan topik minggu Allah datang menyelamatkan umatnya. Yang kedua, jemaat penuh. Mulai minggu hari ini telah kita terima kembali menjadi jemaat penuh di gereja kita, yaitu keluarga Doris Siombing dan Ibu Desriani Sitorus beserta satu orang anak mereka dari WIK Baloi Kolam 1. Yang ketiga, jemaat yang meninggal pada hari Sabtu 23 Desember 2023 telah meninggal dunia Bapak Udin Simbolon, suami dari Ibu Selamat Sihite, tutup usia 55 tahun dari WIK Muara Takus. Sehubungan dengan itu, gereja kita mengadakan ibadah minggu pada hari ini di rumah duka, alamat Perumahan Sukajadi, masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, jadwal Natal. Yang pertama, pada hari ini Minggu 24 Desember 2023 kita mengadakan ibadah malam Natal dalam dua waktu, antara lain yang pertama pukul 16.30 WIB, yang kedua pukul 19.30 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah malam Natal. Yang kedua, pada hari Senin 25 Desember 2023 kita mengadakan ibadah pesta pertama peringatan kelahiran Yesus Kristus atau Natal pertama dalam 3 waktu. Yang pertama pukul 6 pagi, yang kedua pukul 8 WIB, yang ketiga pukul 10.30. Sehubungan dengan itu, kita juga mengadakan perjamuan kudus di setiap peribadahan. Yang ketiga, pada hari Selasa 26 Desember 2023 kita mengadakan ibadah pesta kedua peringatan perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal kedua, dan kita mengadakan ibadah hanya sekali
yaitu pada pukul 10 WIB. Sehubungan dengan itu kita juga mengadakan pembaptisan kudus. Kelima, ibadah minggu. Pada hari Minggu 31 Desember 2023 kita mengadakan ibadah minggu seperti biasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan gereja. Dan pada hari itu juga di pukul 16.30 WIB dan pukul 19.30 WIB kita mengadakan ibadah akhir tahun 2023. Yang kedua, untuk menjalani tahun baru 2024 pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 kita mengadakan ibadah hanya sekali masuk pada pukul 10 WIB. Yang keenam, pengumpulan persembahan. Mulai 1 Januari 2024 kita mengadakan pengumpulan persembahan di setiap ibadah minggu hanya 1 kantong setelah selesai khotbah. Yang ketujuh, penggunaan gereja dan perlengkapan IT serta soundman. Gereja kita telah memutuskan melalui para hladu bahwa penggunaan gedung gereja, pemakaian alat IT dan musik di luar daripada kegiatan gereja diserahkan kepada pihak kebersihan gereja, tim IT dan musik. Oleh karena itu, setiap yang memakai gedung gereja di luar kegiatan gereja HKBP diharapkan memberi ucapan syukur atau hamauliatheon kepada yang pertama, kebersihan gereja yang bertugas, dua, tim IT, yang ketiga, soundman. Kedelapan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Daftar nama yang sedang sakit dapat kita lihat di layar. Yang kesembilan, sumbangan. Sumbangan yang pertama, sumbangan bunga altar pada Jumat 22 Desember 2023 dari Panitia Natal Amaina Lansia. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, bunga altar pada minggu ini sumbangan dari keluarga Sintua T Naibaho Boru Rumah Horbo dari Wik Baloi Center dan keluarga Ed Utapea Boru Napitupulu Wik Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ketiga, sumbangan bunga altar untuk Senin 25 Desember 2023 dari Stephanie Gerald Martogi Siburian Wik Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Yang keempat, gereja kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berperan aktif dalam memberi bantuan untuk pemberian bakti kasih Natal dalam rangka Natal diakoni sosial kepada jemaat yang sakit menaun, difabel, yatim piatu, dan nambah balu. Nama-nama pemberi bantuan dapat kita lihat di daftar. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, para hladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang 11, keuangan. Saldo akhir per 16 Desember 2023 berjumlah 435.052.114 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan kor pujian dari Korina Deborah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian 440 sembari memberikan persembahan 1A dengan 1B. Semesta
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat Advent yang keempat. Amanginang dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Minggu Advent yang keempat, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dengan bersorak-sorai. Kemudian kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema minggu kita hari ini, Allah datang menyelamatkan umatnya. Seandainya kita kembali mau mudik atau pulang kampung, karena saya melihat gereja kita ini sudah sepi, nggak seperti biasanya. Mungkin udah banyak yang pulang kampung ini, udah di perjalanan atau bagaimana, merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Kalau kita pulang kampung, pasti keluarga kita yang di kampung itu akan bersuka cita menyambut kita. Atau ketika ada tamu kita datang dari mana, mau dari kampung, dari luar negeri, atau dari tempat yang lain, yang paling kita kasih, katakanlah anak kita yang sekolah di Pulau Jawa atau di luar negeri, ketika dia di hari Natal ini pulang, maka kita akan menyambut dia dengan sukacita dan sangat bergembira karena dia selamat sampai. Dan apabila juga ada teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan kita, dan pada waktu momen-momen Natal atau Tahun Baru kita berjumpa dengan dia, ya mungkin kita akan mengajak dia ke rumah kita, kita akan menyajikan manang kabang layang, manang na kue buluk, roti roti bawang nakarasi, ya, untuk mereka, ya, karena sukacita kita dengan dia. Baru kita akan menyajikan mungkin sirup, ya, dan cipasato, sirup, karena sukacita kita atas kedatangan mereka. Jika saja kedatangan saudara-saudari kita, keluarga kita, atau siapa yang kita kasihi itu sudah bisa membuat kita bersuka cita, amanginan dan saudara-saudari. Apalagi lah kalau Tuhan yang datang, yang membawa suara keselamatan, yang membawa janji bahwa padang gurun akan berubah menjadi taman, yang membawa suara bahwa mereka yang ditindas, yang menderita, yang lemah akan dikuatkan, akan dipulihkan kembali. Ini sukacitanya nggak tahu bagaimana lagi amang doh tamuinang sukacita ini. Sebenarnya ini ibarat seseorang yang sedang mengalami bencana. Apa yang diharapkan oleh seseorang yang sedang jatuh ke dalam suatu bencana, katakanlah bencana alam? Ya mungkin tim SAR yang datang membantu dia, menyelamatkan dia, dan mengusahakan supaya dia terhibur dan nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu yang diharapkan. Dan ketika itu datang, maka dia akan senang. Kita tidak mengharapkan orang-orang pada waktu kita dalam keadaan terpuruk atau menderita atau dalam bencana, orang yang menyesatkan kita atau orang yang malah memperdaya kita, menipu kita. Kita tidak mengharapkan itu. Tapi kalau datang orang yang membantu kita, menolong kita, alangkah sukacitanya kita di tengah-tengah penderitaan atau situasi yang sulit itu, amang dan saudara-saudari. Itulah suara Advent keempat hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa suara dari Advent keempat ini, Naskop mengatakan bahwa Tuhan datang menyelamatkan mereka yang berdosa. Bahwa Tuhan datang menyelamatkan mereka yang dalam keadaan terpuruk. Bahwa Tuhan datang
menyelamatkan mereka yang diperdaya, ditipu oleh dosa, yang tidak memiliki masa depan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itulah sebabnya nanti malam kita akan merayakan kelahiran Kristus. Kristus yang lahir untuk keselamatan kita. Kristus datang mencari yang hilang. Kristus harus mati untuk kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perayaan Natal sebenarnya bukanlah hanya bentuk panitia, lalu buat acara-acara yang semarak, lalu habiskan dana, habiskan waktu, tinggalkan keluarga, lalu ada konflik, setelah itu pulang dengan konflik. Pulang tanpa ada makna. Mari kita lihat makna Natal yang kita lihat sekarang ini. Saya rasa kita sudah ada di sini sampai 10 kali melaksanakan Natal di bulan Desember ini. Dengan tema Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi bumi. Tapi semakin banyak orang melaksanakan Natal sekarang ini, semakin pusing dia. Pusing masalah dana, pusing dengan panitia, pusing dengan pengurus-pengurus dan yang lain. Seakan-akan Natal itu tidak ada makna sebenarnya. Pusing dengan persiapan-persiapan yang harus semarak begini dan begitu, yang membuat orang tersinggung dan ini itu. Itulah makna Natal yang jauh berbeda sekali dengan makna Natal yang perdana itu. Kalau saya rohana tiki tubuh Yesus, si Herodes. Jangan jadi Herodes masa kini ya. Ada beberapa hal yang mau dikatakan oleh Minggu Advent yang keempat ini kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Minggu di mana Tuhan mau menyatakan kepada kita kasih Tuhan itu begitu besar. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan datang membawa keselamatan agar kita semangat dan senantiasa hidup dalam pengharapan. Kita lihat lilin Advent sudah 4, satu warna ungu ya, merah jambu, dan 3 warna ungu. Ada sebuah cerita di suatu gereja kecil. Ada 4 lilin Advent yang dinyalakan. Lalu lilin pertama menyebutkan dirinya sebagai lilin damai sejahtera. Tetapi ternyata karena manusia di tengah-tengah gereja tersebut sangat sulit untuk menjaga dan memelihara hidupnya, sering ketika ada konflik diperbesar, pertengkaran di rumah tidak pernah bisa diselesaikan, atau tempat kerja, bahkan di gereja. Lalu lilin itu, nampaknya saya tidak ada gunanya hidup. Oleh sebab itu lilin itu memilih hidupnya untuk mati, dan padamlah lilin yang pertama yang disebut dengan lilin damai sejahtera tersebut. Lalu muncullah kembali lilin yang kedua. Dia disebut sebagai lilin iman. Namun sekalipun dia disebut sebagai lilin iman, ternyata orang-orang yang ada di gereja itu mengandalkan pikirannya, mengandalkan pengetahuannya, kekuatannya, mengandalkan egonya dan uangnya. Lalu karena lilin itu menyadari hal itu tidak ada gunanya saya hidup di tengah-tengah gereja ini, lebih baiklah saya mati. Lalu lilin itu pun padamlah. Kemudian lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga disebut dengan kasih. Namun demikian lilin ini ternyata melihat selama 4 minggu Advent itu tidak ada yang hidup dalam rasa peduli akan sesama, rasa peduli kepada yang lemah, rasa peduli kepada anak-anak, rasa peduli kepada yang lain. Semuanya egois, semuanya hanya mau menang sendiri, semuanya hanya mau dirinya yang tampil, orang lain disingkirkan, dan kebencian yang muncul. Akhirnya si lilin yang ketiga ini memilih untuk mati dan padamlah dia. Setelah ketiga lilin ini mati, maka datanglah seorang panitia masuk ke tengah-tengah gereja, penatua masuk ke tengah-tengah gereja kecil itu, yang sudah padam 3 lilinnya itu. Penatua ini bertanya, kenapa lilin yang ini mati ya? Kenapa lilin ketiga ini bisa mati dan padam? Kalau kalian semua mati, iman mati, kasih mati, apa lagi satu lagi? Damai sejahtera mati. Maka saya akan ketakutan dan ini akan menjadi sangat gelap. Lalu untuk apa bergereja lagi? Lalu datanglah lilin yang keempat. Amang, jangan bersedih. Saya masih setia di sini untuk hidup. Dan ketika saya ada,
lilin-lilin yang lain masih bisa kamu nyalakan. Dan lilin yang keempat tersebut ternyata adalah lilin pengharapan. Sayalah pengharapan itu, kata lilin tersebut. Dan si tua itu mengambil lilin itu dan menyalakan ketiga lilin yang tadi. Lalu hiduplah kasih, hiduplah yang namanya damai sejahtera, hiduplah iman di tengah-tengah gereja tersebut. Dan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penindasan. Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris, pernah mengatakan bahwa saya selalu siap dengan keadaan terburuk, tetapi saya selalu berharap kejadian terbaik. Tidak selamanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari hidup ini berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Tidak selamanya hidup ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ini, begini metodenya, begini apanya, begini dibuat demikian, atau sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Walaupun sudah sangat hebat sekali SOP yang kita lahirkan di tengah-tengah keluarga kita atau di tengah-tengah pekerjaan kita, bisa saja kita mengalami kerugian. Bisa saja di tengah-tengah keluarga kita sudah menjaga kesehatan kita dengan luar biasa, toh juga penyakit datang. Bisa jadi juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita sudah mencoba untuk tetap tegar, tetapi tetap juga kedukaan itu datang, kesedihan itu datang, keterpurukan itu datang Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Namun dalam kondisi yang demikian pengharapan sangat dibutuhkan. Pengharapan sangat dibutuhkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pengharapanlah yang membuat kita optimis, bersemangat, teguh, kokoh dan tetap berjuang. Menurut penelitian, mereka yang ketika jatuh ke dalam sebuah penyakit dan jika mereka memiliki pengharapan, mereka akan bisa melangsungkan, umurnya akan lebih panjang 10 tahun dibanding dengan mereka yang ketika mereka katakanlah sakit, tiba-tiba jatuh ke dalam keputusasaan, umurnya tidak akan panjang lagi. Saya punya kenalan di Jakarta pada waktu itu, seorang pendeta senior, dia sudah kena kanker, tapi hidupnya ceria-ceria begitunya. Sudah 5 tahun dia kena kanker, stadium 3, karena ceria, enggak marsak, dengarong langsung dia ibi kiri sahiton. Apa yang Amang lakukan setiap hari? Saya baca buku, baca ini, saya tidak pernah mengingat itu penyakit. Kalau ada perkumpulan saya ikut di sana bernyanyi, ketika kami pernah mengundang dia nyanyi, Amang dulu bernyanyi, biar kami sawer nikoto. Doa keruas di Jakarta. Kupikir dia di mana tongan lagu Huria. Apa dia nak tongan susana aku curiga hasian ini tuh. Orang yang sakit demikian. Masih matung rohana. Dan sampai sekarang masih hidup. Walau umurnya sudah tua dengan penyakit yang sangat berbahaya itu di tengah-tengah tubuhnya. Kejang lebih murna. Alai terus saya merasi roha, hidup dalam pengharapan, bukan dalam keputusasaan. Demikian juga yang ditawarkan oleh Yesaya kepada jemaat atau orang-orang Israel pada waktu itu, di masa itu. Orang Israel ini sangat ketakutan. Ketika di Yesaya 35 ini, bahwa ternyata ada banyak ancaman yang ada dari bangsa di sekitar mereka. Ada bangsa Asyur, ada bangsa Babel yang siap untuk memperdaya mereka, menindas mereka. Bahkan memang Yerusalem juga ikut dihancurkan dengan rata sampai rata seperti tanah. Bahkan harapan mereka menjadi gersang, menjadi seperti hidup di padang gurun. Saya kemarin nonton di YouTube di daerah-daerah Timur Tengah sana, ada satu tempat kalau di musim panas bisa mencapai suhu 78 derajat Celcius. Bayangkan, ada satu kota di situ suhu tahunannya 40 derajat Celcius, daerah Baghdad. Bayangkan Amang dengan Inang di Batam ini aja kita suhu 33 derajat Celcius. Ai mohok mon. Gereja kita ini aja kita hamar pun di son ibadah. Ai mohok mon. Apalagi di tempat itu 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Apa yang mau diharapkan hidup di sana? Binatang saja tidak ada yang bisa hidup di sana. Apalagi jolna Amang dohtam. Oleh sebab itu ketika Tuhan datang, ketika pengharapan ada, maka Tuhan mampu mengubah padang gurun itu menjadi taman seperti di Lebanon. Lebanon adalah sebuah gambaran tempat yang tumbuh pohon-pohon yang bisa orang bercocok tanam di sana, Bapak Ibu dan Saudara-saudara.
Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup seseorang yang sudah putus asa, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup orang yang sudah gersang, Tuhan di sana bukan mau merusak dia, bukan mau menghukum dia, tetapi Tuhan hadir adalah untuk memulihkan dia, untuk menguatkan dia. Kebanyakan sekarang kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara dilanda rasa takut, kekhawatiran, tiada pengharapan dan sukacita. Tidak tahu virus apa yang melanda manusia sekarang ini. Ada yang serakah, yang beringas, yang menyalahkan yang rendah, yang menyalahkan yang muda akhirnya tidak peduli lagi dengan yang tua dan tidak peduli dengan nasihat-nasihat lagi. Akibat keserakahan, kalau kita pulang ke kampung besok, 4 kampung kita sudah hancur akibat kerusakan alam, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ada dari antara mereka yang kehilangan sanak saudara dan sampai hari ini belum ditemukan. Ada yang kehilangan rumah, benda-benda dan yang lain. Dan mungkin hatinya sekarang lagi galau-galaunya, atau bahkan ada yang menyesali hidupnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah suasana yang demikian, Tuhan hadir akan memulihkan hati, bukan mau menawarkan hati mereka. Tuhan hadir bukan mau merusak, tetapi Tuhan mau memulihkan kehidupan mereka. Hati adalah pusat dari seluruh kehidupan, pusat dari seluruh tubuh. Kalau hati kita kuat, kalau hati kita tegar dan kokoh menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini, maka kitalah yang akan menjadi pemenang, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kalau hati kita kuat, kalau kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan, maka padang gurun yang tadinya ada dalam diri kita ini, padang gurun yang kering dan gersang itu, Tuhan akan mengubahnya menjadi hati yang berbunga-bunga, hati yang sejuk, hati yang tegar dan siap menghadapi tantangan apapun. Bukan hanya pemulihan hati, tetapi Tuhan juga akan memulihkan. Di ayat 7 bahwa orang yang buta akan berjalan, orang yang pincang akan bisa berjalan, orang buta akan melihat. Keadaan-keadaan yang sulit pun akan diubah oleh Tuhan jika hati ini mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi jika hati ini diarahkan kepada hal-hal yang negatif, maka seseorang itu akan dibawa kepada hal-hal yang negatif. Advent keempat mau menyerahkan kepada kita bahwa God is the future. Allah lah masa depan. Allah lah penguasa masa depan. Di mana di masa depan, kalau di masa kini kita dalam keadaan sulit, di masa depan Allah mampu mengubah air mata menjadi sukacita, penderitaan menjadi sukacita. Jadi una pola sol-soli akamang inang molo apalah tinggal di ruliho. Nanti una pola sol-soli molo apalah kerja di PT Honai, manang habis kontrak kerjamu. Bukan karena situasi yang sulit sekarang ini, penderitaan saat ini, kehidupan kita bukan ditentukan oleh itu. Tetapi kehidupan kita adalah ditentukan oleh Allah sang pemilik masa depan. Jadi memang doa taminang, serahkan kepada Tuhan sang pemilik masa depan. Ya. Karena dia sudah mengetahui bagaimana masa depan. Tidak mungkin kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari diberikan hidup, tapi Tuhan tidak mengetahui bagaimana masa depan kita. Dia tahu akan masa depan kita. Demikianlah yang disuarakan oleh Yesaya, firman Tuhan kepada umat Israel. Jangan takut, tetaplah tegar, siap menghadapi apapun situasi, karena Tuhan mampu mengubah situasi yang terpuruk sekalipun menjadi penuh dengan sukacita. Dan memang benar, walau waktunya lama, Israel dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, Advent ini menyuarakan kepada kita agar saling menguatkan dan saling mendukung. Ayat 3 dan 4 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakan kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah dan janganlah takut. Seorang pemuda baru putus cinta, ya namanya pun baru putus cinta, patah hati kan. Dia memutuskan untuk datang ke gereja. Dan setelah di gereja dia marangan-angan, karena namanya yang baru putus cinta ini gejang gua angan-angan. Bisa badannya di sini, tapi angan-angannya entah kemana-mana. Lalu karena situasi dia yang demikian, dia tidak mengikuti liturgi ibadah itu. Dia tidak berdiri, kalau saat berdua dia gini-gini aja.
Saat mendengarkan khotbah dia marah-marah aja, nggak ada yang didengarkan. Kalau misalnya seseorang yang susah tidur di rumah, tapi waktu mendengarkan khotbah dia bisa tidur, itu is the best. Kalau misalnya penyakitnya sembuh karena mendengarkan khotbah, berarti mujarak do jamita ya tongan pamalupo sahid nai itu tung dah. Arong di son melum sahid nalani jamita, mudah-mudahan ada penyakit Anda disembuhkan, iman Anda besar. Pemuda tersebut akhirnya karena marang-angan di gereja, datang teman yang duduk di sampingnya. Bang, kalau mau marang-angan gereja bukan tempatnya. Pergilah dari sini, dasar kamu Kristen KTP, kata dia demikian. Akhirnya si pemuda ini sepulang dari gereja pergi dia ke bar dan dia memesan segelas bir, lalu si pelayan mengasih. Tapi karena dia masih dalam keadaan patah hati, dia tidak sengaja menjatuhkan bir di gelasnya. Lalu datang manajer dari pemilik bar itu. Kenapa kamu? Saya lagi patah hati. Lalu si pemuda itu diajak untuk minum Black Label yang lebih keras neto, 1 botol Black Label, lalu mencurahkan seluruh isi hatinya. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, setiap minggu pemuda ini mengisi absen di bar, bukan ke gereja lagi. Karena apa? Si pemuda ini diterima di sana, welcome pemilik barnya, dan dia akhirnya mengisi absen di bar itu, dan dia senang dengan kondisi itu. Sedangkan ketika dia di gereja, tidak ada yang menerima dia di sana, dia ditolak hanya karena persoalan kecil. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa seluruh persoalan dalam kehidupan manusia pusatnya satu, yaitu hati. Kita disuruh untuk menguatkan hati yang lemah, yang lesu, yang tawar hati, yang apatis, yang belum kuat, yang terpuruk, yang belum mengetahui apa-apa. Ketika orang percaya hadir di sana, mereka harus dipulihkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika saya melayani di Bekasi, ada anak SD yang masih kelas 5 pada waktu itu, tapi sudah bisa marorgan. Dan kerindian dia adalah bisa mengiringi musik di gereja, tapi mentalnya belum ada, dan takut melakukan kesalahan. Lalu saya memutuskan untuk memberikan nomor-nomor lagu kepada dia. Coba mainkan ini. Saya datang ke rumahnya dan saya ajari ini, dan dia memainkannya dengan baik di rumah. Rupanya menjelang hari Minggu dia ketakutan, nggak mau lagi. Aku takut memang salah. Nanti apa kata orang sama aku? Kalau salah aku melakukan ini dan itu. Takut aku salah, nggak mau. Aku meyakinkan, dia meyakinkan. Akhirnya dia mau, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan akhirnya setelah hari Minggu, kebetulan organ gereja pada waktu itu baru dicuri, Itako. Dan saya memutuskan harus mengangkat organ dari rumah saya agar si anak ini bisa memakainya. Dan dia saya lihat sudah duduk di depan di gereja, depan organ itu. Lalu saya lihat wajahnya belum herana pucat mebiar. Keluar mahatuk kami, saya bilik perhubasan. Kami keluar dari bilik perhubasan, dan setelah keluar, saya tidak mengambil tempat duduk sebagaimana biasanya pendeta pakai jubah duduk di depan. Saya akhirnya mengambil kursi plastik dan duduk di samping anak sekolah minggu tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan saya katakan, bisikkan, adik, yang kamu lakukan ini bukanlah untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Mainkan organnya. Lalu dia memainkan organnya, walau ada beberapa hal yang belum tersempurna, tapi dia berhasil menuntaskan memainkan organnya tersebut. Baru kemarin dia meng-WA saya, dia sudah SMA, amang doakan saya lagi mengikuti festival musik di Yamaha International Highlight di Jakarta. Wih, bagus banget ini. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, seandainya saya katakan, kamu masih muda, belum sesuai SOP, kamu nggak cocok, nggak layak, belajar dulu di sana, pergi sana gitu. Mungkin anak itu akan menjadi pemain piano yang hebat, tapi dia bukan di gereja, tapi mungkin tempat-tempat di pesta atau tempat lain. Bapak Ibu dan saudara-saudari, coba kalau dulu saya bentak dia, kamu nggak layak, belum sesuai, kamu ini menyebalkan atau yang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang muda harus didukung dan dikuatkan. Seorang yang belum bekerja harus didukung dan dikuatkan. Seorang yang belum
masih muda, masih memasukkan laparannya ke tempat pekerja, dia harus didukung dan dikuatkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebagai orang yang belum memiliki keturunan, jangan dia ditindas, disepelekan, dia harus didukung dan dikuatkan. Itu tugas orang Kristen. Itu nama Merapen, itu nama Natal. Kalau itu hilang dari tengah-tengah gereja, maka sia-sialah kekristenan kita. Kita pasti tahu siapa itu Mahatma Gandhi. Tapi Mahatma Gandhi, seandainya dulu dia di masa mudanya diterima di gereja, mungkin India itu banyak gereja. Tapi karena dulu Mahatma Gandhi ditolak karena pribumi di gereja, akhirnya saya memang cinta kepada Kristus, tapi saya tidak cinta kepada gereja. Itu kata Mahatma Gandhi. Atau mungkin Karl Marx, dia juga pernah ditolak waktu sekolah minggu di gereja. Seandainya dia diterima, mungkin seorang Karl Marx akan menjadi seorang tokoh ekonomi yang hebat, yang tidak anti dengan agama, yang tidak mengatakan bahwa agama atau Tuhan manusialah penciptanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena ini Minggu Advent hari ini mengajar kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk menjadi sahabat, untuk menguatkan saudara-saudara yang lemah, yang bergumul, yang belum mampu, yang dalam keadaan tekanan, yang masih biasa-biasa hidupnya. Kita topang mereka. Kehadiran kita bukanlah untuk melemahkan, untuk menawarkan hati mereka Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mungkin kita kenal dengan P. Sibudian ya, pemain gitar slang itu. Waktu dia pemakai narkoba tahun 90-an, keluarga terdekatnya lah yang menguatkan dia, yang memberikan harapan-harapan kepada dia, sehingga dia bisa teguh dan kuat, dan bisa akhirnya sekarang sudah menjadi seorang pemain musik, aransemen musik Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang dulunya masa lalunya hancur, tapi karena ada dukungan dari orang terdekat, karena ada orang yang sangat mengasihi dia yang mendukung, sekarang dia menjadi seorang hebat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita ini butuh dukungan. Setiap orang di sini butuh dukungan, butuh dorongan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tidak mungkin kita bisa hadir, bisa menjadi dewasa, bisa menjadi seorang yang mau berkeluarga, bisa menjadi seorang pekerja, bisa menjadi ini dan itu, kalau bukan tanpa dukungan dan sokongan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu orang-orang percaya di masa menantikan Kristus yang datang untuk kedua kalinya, mari menjadi orang-orang yang saling mendukung dan saling membantu. Sebagaimana Kristus yang akan kita rayakan nanti malam, dia akan mendukung kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kristus enggak mendukung kita supaya masuk ke neraka. Kristus enggak mendukung kita supaya dibinasakan. Tetapi Kristus mendukung kita sampai dia harus mati di kayu salib, adalah untuk supaya kita selamat dan bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa kelak. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana kasih Tuhan sungguh luar biasa, di mana Tuhanlah pemilik masa depan kami, dan Tuhan mengkehendaki orang-orang percaya menjadi orang-orang yang saling menerima, saling mendukung, dan saling menolong. Karena itulah tugas dari orang-orang percaya ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu saat ini ya Tuhan. Teguhkanlah hati mereka dalam kondisi kehidupan mereka. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang berduka, kekuatan dan semangat bagi mereka yang dalam keadaan terpuruk ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan melewati proses kehidupan mereka di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kalau Kristus lahir di Bethlehem, di kandang domba, Kristus juga harus lahir di dalam hati mereka untuk memulihkan hati mereka ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Bila ada jemaat-Mu ya Tuhan yang melakukan perjalanan dan mudik saat ini, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan mereka, sehingga ketika mereka sampai di tengah-tengah rumah keluarga, datang membawa berkat. Dan ketika mereka kembali dari rumah keluarga, pulang membawa pengampunan. Ya Tuhan, kami serahkan pelayanan gereja hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkati. Dan bahkan memberkati kota kami ini, kota Batam ya Tuhan. Memberkati setiap institusi, baik institusi pemerintah ataupun swasta ya Tuhan. Sehingga semuanya mendatangkan berkat bagi kota kami ini, dan menjadi sukacita bagi setiap orang yang tinggal di sini ya Tuhan. Ya Tuhan,
kami tahu bahwa kehidupan kami membutuhkan banyak hal, dan hanya bersama Tuhan kami akan dimampukan, dan kiranya Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.